Baik, selamat pagi Mitra 104,6 FM. Masih bersama saya Shanti Putri, tentunya masih di obrolan pagi untuk edisi kali ini Selasa 9 Februari 2020. Dan kita masih membahas tentang topik yang sama, yaitu perayaan Imlek pada masa pandemi, tentunya dengan narasumber yang sama. Dan karena kita sudah masuk ke sesi kedua, jadi bagi Anda yang ingin bertanya ataupun menyampaikan aspirasi terkait topik kita kali ini, bisa langsung bergabung di 23455. Baik, sembari menunggu penelpon yang masuk, mungkin Santi dulu ya yang akan kembali tanya-tanya lagi kepada narasumber kita. Dan kembali Santi ingin tanya dulu ke Pak Suliong. Nah, oke, baru mau tanya udah ada penelpon yang masuk. Jadi kita angkat dulu ya penelpon yang masuk ini. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi Bapak narasumber. Selamat pagi. Harapan siangnya Pak Made Ya. dengan Bapak narasumber lain. Ya. Adanya pembatasan, bagus nih. Bukan larangan, kan saya sering bilang begitu. Sehingga upacara berlangsung dengan protokol kesehatan yang pas. Nih, masih di polisi ini Pak Made ya, saya kenal di polisi, berarti ada upacara nanti. Nah itu, yang penting berjalan dengan pembatasan, bukan dilarang Pak Made ya. Ya, betul. Pak Made, Bapak narasumber lainnya menikah kemana yang nimbrung. Terima kasih banyak. Pak siapa nih, Pak Santi? Iya, Santi. Oh, Mbak Santi ya, pasti cantik orangnya ini Pak Made. Kalau bangun bukan nyirim-nyirim, pun bangun. Terima kasih. Iya. Om Santi, Santi Om. Iya, terima kasih Pak Ribe yang sudah menyampaikan gininya juga ya, sarannya juga terkait kegiatan Imlek pada tahun ini. Dan oke, di belakang Pak Ribe ternyata sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita angkat dulu. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para narasumber Sami Rahayu Rajeng, Iya. salam damai harmoni. Oke, dengan Bapak siapa nih Bapak? Iki Pak Gede pun tahu suara tiangnya. Pak Gede. Pak Gede udah tahu katanya ya. Narte Arianto. Oh, Pak Narte. Ya, silakan Bapak. Guru saya ini, guru tidak ada, mantan guru, sekali guru tetap guru. Ya, sukses selalu Pak De, Sang Sami, Pak Ketua Kepala Kesbang Sospol, Pak Ribe, itu teman saya sebaya, angkatan masuk SMP dan seterusnya. Yang nimbrung sedikit. Iya. Selamat Hari Imlek. Mudah-mudahan Rahayu Rajeng sukses semua dan kita terhindar dari COVID-19. Karena semua umat beragama mendoakan supaya kehidupan kita kembali normal dan bahagia. Sehat selalu, kan gitu ya. Nah, dengan informasi Pak Riba tadi sangat benar, itu sangat tepat. Mungkin perayaan Imlek ini mungkin berjalan sesuai dengan intinya atau upacaranya, cuma dibatasi sesuai dengan aturan atau prokes, kan gitu ya. Nah, karena mungkin di tempat suci itu pasti akan ada upacara, mungkin yang bersifat tambahan yang mengundang banyak orang mungkin dibatasi. Jadi mudah-mudahan berjalan baik dan sukses. Nah, saya dari kecil sudah ya, walaupun dulu belum dimasukkan jadi termasuk diakui sebagai 6 agama di Indonesia, sering saya ke pelabuhan lihat ada upacara dan sebagainya. Sering pian aja nih hari Imlek teke Dewa Cina nih hujan angin. Nah mungkin ini gimana sejarahnya di Cina, seperti tadi ada musim semi, ada panas dan sebagainya, sehingga ini menjadi sering hati-hati dia berluas-luas Imleknya hujan angin dia ke nelayan dia ke laut. Nah itu pertama. Kedua, sering didedekkan dengan laut, kan gitu ya. Bagaimana sejarahnya, sehingga saya melihat tempat suci itu apakah memang selalu di pinggir
laut atau di dekat laut? Apakah ada tempat suci di daerah lain di pegunungan, dekat danau? Nah, kemudian juga untuk di Buleleng, gimana perkembangan umat agama Konghucu ini dengan tempat sucinya? Apakah ada di daerah kecamatan yang lain? Apakah program pembangunannya ada permohonannya? Apakah mengalami hambatan atau lancar sebagai kerukunan hidup beragama, sehingga pengembangannya ini ada mungkin Kecamatan Seririt ada sudah direncanakan, kemudian ada permohonan ke pemerintah. Nah, kemudian yang lainnya, saya melihat dari perkembangan sering kalau Pak Medre, Pak Gede mungkin pernah berpacaran ke Cina nih, ke kuburan Cina. Waktu kecil saya ke Lingge, kuburan Cina melalui. Di Lingge itu. Nah, Di Lingge. saya ingin bertanya, Pak, mungkin sama dengan di Hindu, Pak Gede tahu persis ini. Kan ngaturang sude, kan leluhur, ada munjung, ada. Nah, apakah di kuburan Cina ini, sepertinya apakah tradisi Imlek ini ada kunjungan ke kuburan? Apa kuburan Cina ini di Lingge saja atau di daerah lain ada? Nah, kemudian apakah status kuburan Cina ini seperti di tempat lain ya? Kadang-kadang kepercayaan juga ini. Kalau kita kuburan Bali kan jarang dibongkar ya. Kalau di Jawa, di Denpasar itu kuburan Cina mungkin dimohon untuk dijadikan arena publik. Nah, ini saya tidak tahu sekarang kuburan Cina ini apakah setelah dia meninggal ada sekian tahun. Nah, cara Bali kan diaben sing manggo tidak berfungsi dah gumuknya itu kan. Nah, saya tidak tahu, mudah-mudahan ini ada penjelasan sehingga kalau memang tidak berfungsi atau mungkin nanti difungsikan lagi untuk kepentingan umum, alangkah baiknya. Saya tidak tahu ini dari segi pandangan Konghucu atau kuburan Cina ini. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Karena nuansanya juga ini nuansa identik dengan merah. Saya juga tahu di Cina itu dari konteks apa ini identiknya merah. Selalu disimulkan dengan Imlek, dengan hari raya Imlek dengan baju merah atau warna merah, serba-serbi merah. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga Pak Narto. Wah, tampaknya banyak sekali yang dipertanyakan juga oleh Pak Narto ya. Mungkin kita tunggu dulu untuk penelpon berikutnya, kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Narto serta saran juga ya dari Pak Riba tadi sebelum kita menerima penelpon berikutnya seperti itu. Nah, yang pertama mungkin ingin ditanggapi dulu saran dari Pak Riba yang mengatakan bahwa lebih baik Imlek ini tetap dijalankan, namun adanya pembatasan bukan larangan. Itu bagaimana mungkin? Dari Pak Sulyang mungkin ingin menambahkan terkait hal itu? Selamat pagi Pak Ribak. Ya. Wita Tungkin, itu salam kebajikan. Untuk perayaan Tahun Baru Imlek ini memang tidak ada larangan dari pemerintah ataupun dan yang lain-lain. Cuma ini karena musim COVID-19, berkerumun itu kan tidak boleh. Jadi instruksi dari Majelis Agama Tinggi Konghucu Pusat Jakarta itu cuma menghimbau supaya jangan dulu mengadakan perayaan Tahun Baru Imlek secara berkerumun terkecuali ritual. Ya, ritual paling ketuanya, sekretaris dan bendahara. Hanya 3 orang disarankan dari pusat. Itu aja. Nah, untuk umat-umatnya kalau bisa kan supaya sembahyang di rumah masing-masing. Tuhan tuh di mana-mana ada. Bukan di tempat ibadah aja, tapi di mana-mana ada Tuhan. Itu himbauannya. Sekian.
Oke, artinya tuh dari sebenarnya perayaan ini tuh tetap ada ya Tetap Pak ya, ada. tapi memang yang mengikuti mungkin ke kelenteng itu ya Pak ya, Iya. ke kelenteng itu dibatasi, Batasi. sisanya di rumah gitu ya. Iya. Oke, mungkin dari Pak Komang ataupun Pak Gede Metra ada yang ingin ditambahkan? Ya, yang Pak Arianti kan lebih banyak ke Pak Oke. Suryong itu. Oke, dari tadi oke, artinya untuk penyampaian saran dari Pak Riba cukup sampai sana saja ya Pak ya. Ya, Oke. ya saya tambahkan pertamanya. Kalau yang saya tahu, saya baca, saya dengar ini kan tidak ada larangan untuk agama, cuman dibatasi di masa pandemi ini. Apalagi di Buleleng sudah bahkan di Bali, di Buleleng ini kemarin sudah hari ini udah mulai berlaku PPKM mikro kan, artinya masih ke basis desa adat, desa dinas dan kelurahan itu. Artinya diserahi tugas, gugus tugas itu menyerahi tugas pada desa kelurahan dan desa adat itu untuk menerapkan ini, mengantisipasi penyebaran COVID ini. Nah, oleh karena itu tidak ada dari atas itu larangan, tidak ada larangan beribadah, tidak boleh, karena itu hak asasi manusia yang tidak boleh dikurangi kan, tidak boleh dikurangi, tidak boleh melarang beribadah itu. Jadi yang dari pusat itu tidak ada, cuman yang di Buleleng kemarin di rapat di Polres juga disampaikan oleh Pak Suryong, waktu rapat kita di tanggal 4 juga disampaikan bahwa mereka dari ketua ini tidak melaksanakan persembahyaan bersama, tetapi mereka memilih di rumahnya. Itu pun kemarin dikejar oleh Polres itu kan, Ya, Polres. berapa sih di rumahnya, nanti siapa tahu di rumahnya berkerumun kan. Itu diantisipasi juga dari Polres, karena Polres kan menindak. Artinya itu dicek-cek juga Ya, ya dicek Pak? lagi. Kemarin datanya sudah dimasuk di Polres, kemarin sampai sore ditunggu Polres. Kalau di rumah berapa orang nanti di rumah berkerumun apa enggak, itu kan kita semua sebenarnya disuruh, dihimbau untuk memperhatikan prokes ini untuk melindungi seluruh warga sebenarnya. Nah, bawaan itu makanya di Polres dikejar-kejar, dicari titik temunya supaya mereka tahu betul datanya di mana, siapa, berapa orang, itu dikejar. Nah, itu sampai sore mungkin sudah ada datanya di Polres. Nanti pihak Polres khususnya dia akan meneliti, mengecek kembali keberadaannya. Gitu. Yang jelas dari pusat tidak ada larangan, dan tidak boleh kalau kita baca, tidak boleh di HAM, undang-undang HAM itu tidak boleh. Ya, undang-undang 39 tidak boleh mengurangi, tidak boleh melarang beribadah. Hari raya juga ya beribadah Pak ya? tidak boleh. Oke, artinya sama-sama kita luruskan bahwa perayaan ini tidak ada larangan, namun jika ke tempat ibadahnya itu dibatasi beberapa orang gitu ya Pak ya. Oke, itu sudah menjawab juga, sekaligus kita sama-sama meluruskan. Dan sekarang ini pertanyaan dari Pak Narte. Nah, ini mungkin diawali dulu tentang gini ya Pak ya, sejarah hujan angin katanya di Cina. Itu seperti apa kalau boleh tahu? Nah, selamat pagi Pak Narte. Pak Narte. Narte. Kalau sejarah hujan angin itu kan pada saat musim Imlek itu, kalau menurut sejarah cerita orang-orang tua saya dan orang-orang tua zaman dulu, itu di Cina tuh ada 4 musim. Musim semi, musim panas, musim dingin, musim salju. Nah, kalau di Indonesia kan musim panas dan musim hujan aja. Ya, hujan dan kemarau. Ya, kemarau. Jadi perbedaannya masih banyak sekali. Nah, kalau di sana ada musim es atau salju. Itu pada saat itu kan dingin. Nah, dan setiap tahun baru Imlek itu memang muncul hujan angin itu. Hujan angin itu di Cina terutama. Di Cina. Nah, di Cina, itu orang-orang Cina dulu pada saat mungkin perang saudara, di sana juga ada perang saudara dulu. Merantau, ya itu ke Indonesia dia. Nah, ke Indonesia, perantauannya Cina-Cina itu, memang pada saat merantau mereka kan melalui jalur laut lah datang. Nah, jadi gelap-gelapan lah, coba itu bersandar di pinggir-pinggir laut mereka.
untuk mencari nafkah mungkin. Pada saat bersandar itu mungkin beberapa kelompok itu orang-orang Cina ingin membuat sesuatu tempat ibadah lah. Mereka kebanyakan biasanya di pinggir laut. Kenapa di pinggir laut? Karena pada saat mereka datang dari Cina itu melalui laut, mereka bersandar di pinggir-pinggir laut memang. Nah, di sanalah mereka mendirikan suatu tempat ibadah menurut cerita orang-orang tua dulu. Orang-orang tua dulu, oke. Nah, di samping itu masalah tempat kuburan juga. Itu memang kebanyakan kuburan-kuburan Tionghoa itu juga seperti di Lingga itu kan karena mungkin dulu masyarakat di Singaraja mempunyai tanah yang kurang bermanfaat, itu dibelilah dengan orang-orang Tionghoa. Seperti tanah kuburan di Lingga itu, Bu ya. Sampai sekarang itu masih milik orang Banjar Tegal, pemilik pertama tanah itu. Sampai sekarang nih belum bisa dibalik nama. Karena apa? Karena zaman dulu orang asing kan tidak boleh memiliki tanah yang berada di Indonesia. Nah, itu sebagian memang tanah kuburan itu kebanyakan tidak ada yang balik nama. Jadi kalau tanah kuburan orang Tionghoa itu biasanya ada kayak seperti di pasar kan ada yang di pinggir jalan. Itu karena dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pembangunan ruko-ruko mungkin itu ada yang ditukar gulingkan. Nah, jadi mayat-mayat itu pun juga istilahnya bahasa Bahalinya dibek lah. Tulang-tulang itu dibakar. Ya, dibakar. Nah, sama juga seperti orang Hindu, ada tata cara pengabenan juga. Kalau orang Tionghoa, seperti di yayasan di Jalan Kalimantan itu, kan ada tempat rumah ibadah, tempat orang-orang meninggal itu, biasa juga dibikinkan, ya kalau yang meninggal 2 tahun, 3 tahun, dibikin upacara ritual juga. Secara pengabenan. Sekian. Nah artinya tadi jika pertanyaannya tentang sejarah hujan angin di Cina itu memang karena ada musimnya seperti itu, dan setiap mau Imlek itu ada saja hujan anginnya. Tadi juga sudah terjawab ya tentang kenapa tempat suci itu di dekat laut, mungkin karena tadi itu. Lalu tentang kuburan Cinanya juga, tapi terkait kuburan Cina tadi yang belum terjawab, apakah perayaan Imlek ini tuh akan ada beberapa orang yang mengunjungi kuburan Cina itu seperti memberi sesajen atau apapun itu? Apakah ada yang seperti itu, Pak? Atau justru memang itu khusus kuburan Cina bagi seperti tempat umum saja, Pak? Atau bagaimana? Kalau tahun baru Imlek biasanya jarang orang ke kuburan untuk bikin ritual. Tapi kalau tanggal 5 Maret itu baru dia Hari Raya Qingming, itu masyarakat umat Tionghoa maupun umat Konghucu banyak yang sembahyang ke kuburan untuk memperingati ritual-ritual sejarah-sejarah orang tua diupacarai, disembayangi oleh anak-anaknya, mungkin cucu-cucunya. Artinya itu biasanya tanggal 5 gitu ya, Pak? Ya, tanggal 5. Nah, lalu apa tadi? Qingming gitu. Oke, istilah baru lagi tuh kan yang masuk kamusnya Santi sekarang. Dan mungkin yang terakhir yang bisa mengarah ke Pak Sulyong juga tentang identik warna merah katanya, Pak. Itu sebenarnya apa sih hubungannya warna merah dengan Imlek ini? Nah, kalau tentang warna merah itu ada sejarah juga. Menurut di kitab suci agama Konghucu, Lici, itu sejarahnya dulu katanya sebelum 551 sebelum Nabi Konghucu lahir, itu memang ada sejarah binatang kilin namanya. Binatang kilin itu yang diidentik lambangnya Nabi Konghucu itu biasanya zaman dulu tuh di sana tuh senang mengganggu masyarakat. Makanan masyarakat itu datang ke rumahnya, katanya itu cerita sejarahnya. Udah gitu kadang-kadang
ada manusianya juga diambil. Binatang itu termasuk bintang buas, kilin namanya. Nah, itu endemik. Akhirnya masyarakat sana itu pada suatu ketika mereka memperingati, memasang tiap-tiap rumah itu warna-warna yang merah. Merah Untuk mengusir binatang-binatang itu supaya tidak datang ke halaman rumah atau ke rumahnya. Gitu. Tahu-tahu ternyata berhasil lah. Oke. Artinya pertama coba-coba dulu nih ya masang warna merahnya ini. Binatang itu tidak datang lagi ke rumahnya mereka masyarakat yang berada di Cina itu. Itu sejarah di Cina itu. Iya. Nah, jadi identik lah mereka itu kadang-kadang sampai sekarang tuh diperingati setiap tahun baru itu memakai baju merah. Oke, mungkin agar terhindar dari terhindar segala dari malapetaka warga di sana gitu. Berhasil lah pada saat itu. Maka lambang itu menjadi lambangnya identik dengan agama Konghucu dan Nabi Konghucu sendiri juga memakai lambang kilin itu. Kilin, oke. Sampai hari ini juga. Oke, ya Santi juga sekarang pakai baju merah. Pakai baju merah nanti tidak akan diculik oleh kilin. Oke. Diculik kilin. Udah terbebas dari aura-aura jahat gitu ya. Oke, mungkin itu untuk pertanyaan kepada Pak Sulyong juga, dan tentang tempatnya mungkin saya lebih ke Pak Gede saja ya untuk bertanya tentang tempatnya juga. Yang bertanya tentang Pak Narto juga ini yang bertanya bahwa di Buleleng itu perkembangan tempat ibadah bagi Konghucu itu adanya di mana saja Pak, selain mungkin di tempat-tempat lain itu tuh mungkin bisa dijelaskan dulu Bapak ada di mana saja. Ya, terima kasih. Pertama saya ke Pak Ribe dulu tadi, menyambung dua rekan saya ini. Saudaraku, seniorku Pak Ribe, pemerintah tidak ada melakukan larangan terhadap kegiatan ibadah berkaitan dengan hari raya agama, itu tidak ada. Nah, tentu juga FKUB tidak melakukan larangan itu, mengikuti pemerintah sama sekali tidak ada larangan. Tetapi berdasarkan rapat-rapat kita dengan pimpinan Makin, rapat sejak tanggal 4 Februari, memang atas instruksi Matakin pusat, jadi Makin di Buleleng tidak melakukan peribadatan secara berkerumun. Nah, itu penjelasan Pak Sulyong sebagai Ketua Makin Buleleng. Nah, karena itu kami kan mengapresiasi itu atas keputusan beliau karena instruksi dari pusat. Tetapi kegiatan ibadah beliau-beliau tentu dilakukan secara individu di rumah masing-masing. Nah, itu juga kami apresiasi. Nah, selain itu berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng juga meminta pimpinan Majelis Umat Beragama untuk mensosialisasikan di rumah-rumah ibadah, memasang banner, baliho, termasuk memvideokan agar umat beragama itu mematuhi melaksanakan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, kemudian menjaga jarak yang ketiga, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima membatasi mobilisasi dan interaksi. Nah, itu, dan kami sudah membuat video mengenai hal itu karena permintaan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng kepada pimpinan-pimpinan majelis agama yang ada di Buleleng. Itu pada saat melakukan kegiatan ibadah itu, kalau di Bali umat Hindu persembahyangan itu supaya mematuhi 5M. Kemudian ada juga permintaan 5M itu ditambah lagi 1. Gitu. Ini permintaan kepada kami, kepada saya sebagai Ketua FKUB dan Ketua PHDI Kabupaten Buleleng, menghimbau masyarakat
supaya kalau sudah mendapat giliran vaksin, supaya mengikuti vaksin itu. Karena vaksin itu akan membantu meningkatkan imun tubuh kita sendiri dan juga herd immunity gitu, yaitu kekebalan atau imunitas masyarakat. Dan vaksin itu memang sudah layak, itu sudah layak vaksin yang dipakai itu. Jadi sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan dan secara keagamaan termasuk Majelis Umat Beragama juga sudah mengatakan vaksin itu bisa dilaksanakan. Gitu. Nah itu tambahan himbauan. Selain 5 itu ditambah yang ke-6 supaya mengikuti vaksin kalau sudah mendapat giliran. Itu kan bergilir. Nah, mengenai tempat tadi, ini guru saya Pak Narto Arianto, pertama mengenai tempat ibadah. Kenapa tempat ibadah itu, tempat ibadah kelenteng itu yang dipakai oleh saudara-saudara kita Konghucu, kenapa di pinggir laut atau di pantai, itu memang terkait dengan sejarah kedatangan saudara-saudara kita dari dari Cina yang berlayar sampai ke Indonesia. Dan yang saya tahu tidak saja di Bali, kalau saya ke Jawa, saya kan pernah tinggal di beberapa wilayah di Jawa berkaitan dengan studi. Juga itu ada juga di pinggir pantai. Nah, yang ada di Denpasar juga ada di pinggir pantai. Yang saya tahu, belum saya tahu ada kelenteng yang di belum ada di pinggir pantai. Karena memang kedatangan saudara-saudara kita dulu dalam sejarah itu adalah dari laut. Tentu tempat tinggal pertama itu adalah di pinggir laut. Di masa itu kan pinggir laut itu masih kosong. Di sanalah beliau-beliau itu, leluhur saudara-saudara kita, mendirikan rumah ibadah. Nah, mengenai kuburan yang ada di Lingge, memang seperti yang dikatakan oleh Pak Narte, waktu saya mahasiswa dulu, kalau sumpah belajar di kos, memang datang ke sana. Baik siang hari mendapat angin laut maupun malam hari. Malam hari kan terang itu lampunya, kita belajar di sana, tempatnya luas gitu. Memang begitu, seperti itu. Dan saya rasa mahasiswa sekarang apa masih ada ke sana? Jarang kayaknya. Meskipun tidak sebanyak dulu, tapi ada masih saja, ada saja. saya rasa. Ya saya kira. Nah, berkaitan dengan kuburan itu dibongkar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Siuliong, dibongkar. Tapi saya rasa sama dengan kita di Hindu, mirip gitu. Kalau kita membongkar kuburan itu kan pada saat ngaben kan kemudian linggiang ditempatkan, distanakan di kemulan karena kita punya sanggah. Nah, berdasarkan pengamatan saya sebagai akademisi juga yang belajar sejarah, mengamati itu, saudara-saudara Tionghoa kita kan mempunyai tempat persembahyangan di rumah. Di sana ada abu jenazah leluhurnya kan gitu. Malah lebih modern, selain abu jenazah leluhur, putu-putu leluhurnya itu ada. Saya sering masuk ke rumah teman-teman saya yang Tionghoa, itu persembahyangan ada di rumahnya. Tapi itu kan di dalam rumah. Tapi sebenarnya esensinya tidak ada bedanya. Kalau kita orang Hindu kan membuat sanggah tersendiri. Kalau saudara-saudara kita Tionghoa buat juga di dalam kamar gitu. Yolo istilahnya. Jadi kalau kuburannya itu dibongkar, dibakar, abunya ditempatkan di sana. Nah, kalau kita abunya kan tidak sampai ditempatkan di kemulan, tetapi secara simbolis leluhur kita di linggiang istilahnya. Nanti kalau kita bersembahyang kepada leluhur, kalau kita orang Bali kan di kemulan.
awalnya dulu di Kemulan Rong Duo, dalam perkembangan sekarang ada Kemulan Rong 3 gitu. Jadi itu kemiripan-kemiripannya saya rasa. Oke. Ya. Nah, lalu untuk tempat ibadahnya sendiri yang ada di sekitar Buleleng ini di mana saja kalau boleh tahu? Nah, yang ada di sekitar Buleleng kan di sepanjang pinggir pantai ini ada. Di Kecamatan Buleleng saja ada beberapa kan? Dua. Ada dua. Itu kalau lihat sejarah ya, zamannya Soeharto atau zamannya Bung Karno, tempat itu ada di Jalan Erlangga, Ling Guan Kiong namanya, sama Seng Hong Ya yang ada di pulau di Kampung Tinggi. Oke. Itu pun di pinggir pantai. Tapi kalau menurut sejarah itu tempat ibadah itu memang umat Konghucu yang punya. Tapi yang zamannya pergolakan politik waktu itu, tempatnya itu akhirnya diambil oleh orang-orang yang mau bergabung ke Tridharma. Oke. Akhirnya tempat itu didaftarkanlah sebagai tempat ibadah agama Buddha. Oh, oke. Namanya Tridharma itu Buddha, Konghucu, Tao. Sebetulnya orang Konghucu boleh ritual di sana, tapi dengan pengurus ini kita dimusuhilah umat Konghucu itu. Terutama majelisnya ada sentimen pribadi lah. Karena saudara ini pernah saya tangkapin waktu main judi itu, sampai sekarang lah mereka sentimen dengan saya. Ya. Oke, artinya di Buleleng sendiri itu sudah ada 2 tempat ibadah untuk Konghucu seperti itu ya. Oke, mungkin dari saya sampai lupa ini Pak ya, mohon maaf Pak. Ini dari Pak Komang mungkin ada yang ingin ditambahkan? Saya kira Sudah cukup ya? Yang tadi sudah dijelaskan Pak Ketua FKUB sudah rinci menjelaskan, kemudian dari Pak Sugeng sudah juga memberikan gambar. Jadi tidak usahlah ditambahkan itu. Oke, artinya yang sudah. penting bagaimana menciptakan kerukunan secara bersama-sama. Ini yang harus kita jaga bersama, kita rawat, kita kawal ini, sesuaikan dengan komitmen kita bersama. Bagaimana kerukunan umat ini bisa berjalan dengan harmonis, itu yang menjadi cita-cita dari pada Kementerian Agama maupun pemerintah negara kita kan, termasuk juga pembentukan FKUB. Nah itu yang paling penting sebenarnya. Nah kalau ada riak-riak kecil itu silahkan di intern masing-masing dipercepat untuk mencarikan solusi. Dan kalau membutuhkan FKUB dan pemerintah, FKUB dan ini pemerintah melalui Kesbangpol itu akan membantu memfasilitasi. Itu dan tugas yang diberikan kepada FKUB itu adalah membantu mewujudkan kerukunan umat beragama, dan sekali lagi difasilitasi oleh Kesbangpol dan Kementerian Agama Kabupaten. Matur suksemo dan terima kasih Pak Kesbangpol. Bro. Semua bro sekarang ya. Oke, tapi tidak terasa juga ternyata kita sudah masuk ke pukul 8 bahkan lebih ya. Padahal baru 2 penelpon yang masuk, tapi tidak apa, karena mungkin ini tuh adalah interaktif yang sangat-sangat menarik, apalagi sudah akan sudah akan Imlek nih bentar lagi gitu kan ya. Oke, jadi bagi Anda juga yang belum berkesempatan bertanya ataupun memberikan saran pada sesi obrolan pagi kali ini, tidak usah khawatir, nanti kalian bisa menonton kembali di kanal YouTube-nya Radio Guntur dan bisa bertanya pada kolom komentarnya. Nah, sebelum berakhir mungkin ada closing statement yang ingin narasumber kita sampaikan pada sesi kali ini, perwakilan atau mungkin atau mungkin ketiganya. Perwakilan. Oh, sudah langsung ditunjuk Pak Gede katanya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Karena memang FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, itu difasilitasi oleh pemerintah melalui 2 instansi itu, maka FKUB akan berupaya keras mewujudkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Buleleng, antara lain melalui dialog menjelang Hari Raya Agama, semua umat agama 6 yang ada di Kabupaten Buleleng. Dan untuk itu juga tidak saja dialog itu antar pimpinan majelis, tetapi juga menghimbau seluruh anggota masyarakat di Kabupaten Buleleng, mari kita rukun beragama. Kalau kita rukun, kita akan bisa bekerja dengan tenang, mencari kehidupan. Dan juga berkaitan dengan pandemi COVID-19, tidak ada larangan beribadah, tetapi
mengikuti pembatasan kegiatan masyarakat sesuai dengan himbauan pemerintah. Dan kami mengapresiasi makin yang sudah merencanakan seperti saat ini. Sekali lagi, mari kita taati 5M tadi, ditambah dengan 1, Vaksin. ikut vaksin kalau sudah mendapat giliran. Oke, closing statement yang sangat menarik dan juga sama-sama mengingatkan tentang vaksin ya Pak ya. Dan tidak terasa kita sudah 1 jam lebih berada di obrolan pagi kali ini untuk edisi Selasa 9 Februari 2021. Nah, saya juga mau mengucapkan selamat memperingati dan merayakan Hari Raya Imlek bagi seluruh umat Konghucu yang merayakan. Nah, sekali lagi Santi mengucapkan terima kasih juga kepada Anda yang sudah mau bergabung di 23455. Jangan lupa untuk tetap saksikan obrolan pagi setiap Selasa dan juga Jumat dari pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Tentunya hanya di Radio Guntur 104,6 FM. Maka dari itu, saya Shanti Putri pamit undur diri. Sampai jumpa.